Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan Abi Hafiz. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran akidah akhlak, yaitu menghindari akhlak tercela, tamak dan bakhil. Pelajaran kelima, pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, kita akan membahas tentang tamak. Tamak atau tamak berarti serakah dan termasuk ke dalam akhlak tercela yang harus kita hindari. Tamak dapat disebut juga sifat atau sikap rakus, ingin memiliki semuanya tanpa mempedulikan hak-hak orang lain. Orang yang tamak selalu merasa tidak cukup dan tidak puas terhadap apa yang dimilikinya secara berlebihan, dan orang yang tamak mempunyai sifat bakhil atau pelit, tidak mau bersedekah dan mengeluarkan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sifat tamak, sebagaimana dalam sabdanya yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan tamak. Orang yang mempunyai sifat tamak tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga ia masih menginginkan dunia yang lebih banyak lagi. Tamak adalah sifat yang merusak amal dan kebaikan diri seseorang. Tamak juga dapat menjadikan kehinaan bagi pelakunya. Kemudian, cara untuk mengatasi sifat tamak agar kita terhindar dari perilaku tamak. Yang pertama, yaitu tidak panjang angan-angan. Artinya, tidak panjang angan-angan di sini adalah kita tidak mengharapkan yang terlalu tinggi dalam mengejar harta, karena sejatinya di dunia ini kita hanya singgah sementara, sehingga harta yang kita cari nantinya akan hilang. Maka cara untuk mengatasi sifat tamak yang pertama adalah tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Yang kedua adalah bergaya hidup yang hemat. Nah, bergaya hidup yang hemat juga bisa mengatasi sifat tamak yang terjadi, karena gaya hidup yang hemat bergaya hidup yang hemat akan menjauhkan sifat tamak atau serakah dalam diri kita, karena kita terbiasa untuk hidup dalam kesederhanaan. Selanjutnya yang ketiga, cara untuk mengatasi sifat tamak adalah merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Dengan cara ini, kita akan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak akan melupakan segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sekali lagi, bahwa seluruh harta yang kita miliki, baik itu banyak ataupun sedikit, itu semuanya adalah pemberian dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus merasa cukup, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencari harta, apalagi sampai timbul sifat tamak dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, cara untuk mengatasi sifat tamak adalah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan praktek dari cara yang ketiga tadi, yaitu dengan selalu bersyukur. Dengan selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat tamak atau perbuatan tercela itu akan semakin jauh dari diri kita, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan tercela. Salah satunya adalah tamak. Kemudian cara yang kelima untuk mengatasi sifat tamak adalah tidak berbuat curang kepada sesama manusia, khususnya ketika sedang dalam berusaha atau sedang mencari rezeki. Kita tidak boleh mencurangi sesama manusia, karena setiap manusia sudah diberikan rezekinya masing-masing oleh Allah. Haknya pun sudah berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh mengganggu atau bahkan mencurangi manusia yang lain. Itu seperti itu. Begitulah untuk cara mengatasi sifat tamak. Mudah-mudahan sifat tamak itu tidak ada di dalam diri kita, dan kita termasuk ke dalam golongan hamba yang selalu bersyukur. Amin. Kemudian kita akan membahas tentang menghindari sifat bakhil. Bakhil secara bahasa artinya adalah terlampau hemat dalam memakai harta benda. Sedangkan secara istilah, bakhil adalah sikap mental yang merasa berat mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sifat bakhil merupakan sifat tercela yang sangat merugikan dirinya dan diri orang lain. Coba kita lihat, ada skema di sini. Kerugian bagi orang yang bakhil. Yang pertama adalah rugi bagi dirinya sendiri. Seperti apa sih? Yaitu orang yang mempunyai sifat bakhil, maka dia akan tidak disenangi oleh orang lain, sehingga pergaulannya menjadi sempit dan dia akhirnya tidak akan mempunyai teman. Kemudian kerugian bagi orang lain adalah ketika dikarenakan orang yang sedianya berhak atas zakat atau sodako itu menjadi terlantar dikarenakan orang yang bakhil. Makanya kalau orang yang bakhil itu ruginya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ruginya merugikan orang lain, sehingga dosanya pun bisa menjadi berkali lipat. Kemudian contoh orang yang berbuat bakhil di dalam Al-Quran adalah Qarun yang kaya raya, akan tetapi karena ia bakhil dan lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dan seluruh hartanya dipendamkan ke dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan contoh dari orang yang bakhil. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menghindari sifat bakhil agar kita tidak mempunyai sifat bakhil. Di sini ada 3. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan seluruh firman Allah, bahwa sifat bakhil merupakan salah satu yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, berpegang teguhlah kepada hadis Nabi Muhammad, yang artinya jauhilah sifat kikir, sebab sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang sebelum kamu. Artinya
pada zaman-zaman Nabi terdahulu, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu telah banyak contoh orang-orang yang kikir dan akhirnya diazab oleh Allah, dan akhirnya orang itu pun binasa. Contohnya seperti Qarun tadi. Tuh. Kemudian yang ketiga, cara untuk menghindari sifat bakhil adalah mempunyai keyakinan bahwa orang yang bakhil dimanapun ia berada akan mendapatkan kesulitan. Jadi orang yang bakhil itu dia meskipun mempunyai harta yang banyak, tapi sebenarnya dia kesulitan dalam hidupnya karena yang pertama tadi tidak mempunyai teman, yang kedua dia merugikan orang lain. Maka seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya orang yang bakhil itu akan kesulitan hidupnya. Seperti itu. Maka agar hidup kita tidak kesulitan, maka kita harus menghindari sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Baik, pelajaran pada kesempatan kali ini telah kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tadi dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan kita dapat terhindar dari sifat tamak dan sifat bakhil. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.